Tarik kau yang kencang. Oke guys, selamat pagi. Bertemu lagi bersama saya Beli Gede di sini dalam channel Studio Pemancing. Peace out. Nah guys ya, dalam video kali ini kita akan menjawab request beberapa dari teman-teman kita. Sebelumnya waktu itu dia komen sudah lama ya, dia ingin dibuatkan layangan popok teman-teman. Nah di sini mungkin beberapa dari kalian yang buat layangan popok mungkin pasti muter-muter kan. Nah saya pun juga seperti itu teman-teman, waktu itu pernah buat layangan popok itu muter-muter teman-teman, gitu dia wong 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 gitu coy. Nah, oleh karenanya saya akan sedikit perbaiki atau istilahnya melanggar dari sikut-sikutnya itu teman-teman. Biasanya kalau kalian lihat yang mau terbang itu kan pakai kain. Nah, sekarang saya akan coba eksperimen membuat sikut saya sendiri menggunakan plastik tentunya dan bisa terbang. Karena dari beberapa banyak YouTuber yang buat layangan popok menggunakan plastik itu rata-rata muter-muter dan tidak mau terbang. Dan contohnya Studio Pemancing pun juga seperti itu. Waktu itu sudah lama ya buat layangan popok, tapi itu muter-muter plus patah lagi coy. Nah di sini kita akan buat di sini ada beberapa kerangkanya. Nah jadi yang menurut saya melanggar aturannya atau sikutnya itu ada di sini coy, di bagian kerangka lurus. Bentar dah, taruh aja deh. Nah di sini kerangka lurusnya ini biasanya kan kalau kerangka lurus layangan popok yang biasa kan sama aja dari ujung atas sampai bawah sama aja. Nah di sini kita akan buat seperti layangan celepuk teman-teman. Yaitu bengkoknya di ujung sama seperti kerangka lurus layangan celepuk atau joran pancing. Joran pancing kan bengkoknya di ujung kan. Nah seperti itu. Nah bedanya cuma di situ aja. Oh ya, nanti juga ada bedanya sedikit teman-teman. Pokoknya nonton aja deh. Nanti kayaknya di bagian pemberian sampulnya atau pemberian plastiknya itu akan berbeda coy. Nah di sini dia kerangka lurusnya seperti itu. Kemudian ini dia kerangka sayap yang pertama yang paling atas. Nah jadi popok itu memang kebanyakan kerangka sayap semua karena itu kan mirip kelelawar ya. Jadi kalau kelelawar itu bentuk kerangkanya itu memang banyak gitu teman-teman. Ini dia sayap satu, ini panjang, lumayan panjang ya. Nah kemudian di sini ada beberapa ya. Di sini contohnya ini sayap yang di sini kan, di sini satu, kemudian di sini juga satu. Nah, seperti itu kira-kira teman-teman ya. Karena di sini banyak sekali ada kerangka, saya nggak tahu dan lupa mau jelasin yang mana. Pokoknya kalian lihat aja di video nanti perakitannya, di situ saya akan jelaskan menggunakan facecam juga seperti video game. Oke, sambil sedikit ya saya akan cerita-cerita bagaimana cara perakitannya ya teman-teman. Ini menurut versi Studio Pemancing atau versi saya Beli Gede di sini ya. Sebenarnya untuk cara orang sih sebenarnya setiap orang punya triknya beda-beda gitu kan, tergantung kenyamanannya sendiri. Oke. Jadi yang pertama kalian mulai dulu yang namanya dari kerangka lurus ke kerangka sayap. Nah, gitu dulu sayap yang seperti ini karena popok kan banyak kerangka sayapnya. Kemudian nah kalau sudah diikat usahakan ikat yang kuat. Kalau kalian nggak bisa ngikat yang kuat boleh ditambah lem coy, lem Korea atau lem G lah, pokoknya lem yang seperti air. Oke. Kemudian lanjut ke kerangka sayapnya yang seperti pokoknya yang ke samping itu deh, kayak layangan burung gitu ya kan. Kalian pasang di situ dulu, kemudian ya diikat-ikat seperti biasa dan lanjut ke pokoknya dari atas sampai ke bawah gitu teman-teman. Oh iya, kenapa di sini kita menggunakan kerangka lurusnya itu harus lentur di bagian bawahnya karena popok itu kan sebenarnya mirip seperti layangan. Oh iya, kalian tahu nggak kenapa layangan setiap layangan itu bisa muter-muter terbangnya coy? Kalian tahu nggak? Nah di sini saya sedikit berbagi pengalaman. Nah jadi penyebab layangan kalian bisa muter-muter itu karena dia terlalu berat bawah teman-teman. Jadi konsepnya sama seperti layangan gapangan maupun layangan kuir teman-teman. Jadi
Semakin berat bagian bawahnya, maka layangan kalian semakin muter-muter. Nah, jika semakin berat bagian atasnya, maka layangan kalian akan istilahnya seperti kapal jatuh, ser gitu ya kan. Nah, jadi tujuannya di sini kita lenturkan di bagian ujung nanti agar seimbang antara berat atas dengan berat bawahnya, teman-teman. Seperti itu, caranya gampang. Maka dari itu kita ringankan di bagian kerangka lurusnya gitu. Kalau caranya diringankan ya diraut aja biar bengkok seperti kerangka joran pancing ya, seperti itu gitu teman-teman. Oke, tapi jangan terlalu lentur juga karena di sini kita buat popok ya. Kalau kerangka lurusnya yang terlalu lentur ya gimana mau bertahan bentuknya ya kan. Nah, usahakan tetap yang paling kaku, kerangka lurus yang tetap yang paling kaku, kemudian diikuti dengan kerangka-kerangka sayapnya seperti itu teman-teman. Dan jangan lupa ada kerangka kepala dan kuping atau telinganya, itu sama seperti kelelawar, cuman dia montok gitu teman-teman, ya bulat ya, bulat gitu. Kalau kelelawar kan panjang gitu kan. Nah, di sini kita buat yang bunder atau bulat gitu kan, biar ya menyerupai layangan popok gitu teman-teman. Oke, mantap, seperti itu. Ini teori saja ya, ini baru teori, kalian belum tahu terbangnya nanti saya nggak tahu teman-teman. Apakah teori gapangan dan kuir bisa diterapkan di teorinya apa namanya, layangan popok gitu. Kalau berhasil kalian wajib ikuti, seperti itu, simple kan. Oh iya, mungkin beberapa kalian sudah dengar ya, berat atas dan berat bawah jadi kunci utama dalam membuat semua layangan gitu teman-teman. Terus kalau layangan jangan, kenapa? Mungkin kalian bertanya nih ya, terus kalau layangan jangan kenapa walaupun dia berat bawah, dia itu nggak muter-muter? Bedakan teman-teman, bedakan antara berat bawah dengan ekor. Ekor itu bukan berarti berat bawah, sama seperti anjing atau monyet deh. Nah, kalau monyet punya ekor itu kan tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk penyeimbang kan. Anjing pun juga seperti itu, kucing pun juga seperti itu. Tujuannya diberikan ekor itu agar mereka larinya bisa seimbang, karena dia punya 4 kaki, jadi ekor itu untuk penyeimbangnya. Maka dari itu kalian bisa biasa lihat, kalian misalnya deh dikejar anjing gitu ya kan. Kalau dikejar anjing kan ekornya kan goyang-goyang kan. Nah, jadi ekor itu sebagai penyeimbang, sama seperti layangan jangan, ekornya itu sebagai penyeimbang, bukan artinya berat bawah teman-teman gitu. Berat bawah itu sebenarnya ada di bambunya, bukan di ekornya. Ekornya itu hanya sebagai penyeimbang. Walaupun kalian makin panjang, itu artinya kan makin berat, berarti naiknya makin stabil gitu, untuk pengecualian untuk layangan jangan ya. Nah, jika memang di sini layangan kita berhasil terbang ya, saya belum jamin ini teorinya berhasil atau tidak. Ini baru pertama kali ya saya nerapkan teori yang ada di kuir dan gapangan di teorinya layangan popok gitu teman-teman. Sebenarnya kalau layangan itu punya kesamaan coy dari segi terbangnya, yaitu hampir berat atas dan berat bawah, jadi penopang yang penting teman-teman. Bebean juga seperti itu teman-teman. Oke. Dan untuk bagian penyampulannya sendiri ya sama saja seperti penyampulan yang biasa ya. Penyampulannya ikuti saja bentuk dari kerangka layangannya gitu, simple, nggak usah ribet-ribet. Dan untuk coraknya sendiri ya kalian bebas lah. Tapi saya di sini menggunakan corak yang umum saja deh, biar dikenal banyak orang. Layangan popok kan umum, coraknya ada mata, ada bagian dada gitu kan, hampir sama seperti layangan burung ya, ada dada, ada mata. Kemudian kalau boleh kalian bisa boleh diisi sejenis gigi gitu kan, boleh, kalian bebas berkreasi. Nah, di sini kita menggunakan plastik yang biasa saja ya. Plastik di sini harganya per meter itu ada yang 4.000, ada yang 5.000, ada yang 2.000. Itu tergantung ketebalannya teman-teman. Di sini kita menggunakan plastik yang 2.000 per meternya gitu. Jadi biar murah ya, tapi nggak ngurangi hasilnya gitu. Kita di sini menggunakan plastik karena beberapa dari orang-orang lain buat
popok plastik itu pasti muter-muter. Nah, di sini kita menggunakan plastik, semoga saja nggak muter-muter kayak yang waktu yang di belakang itu, waktu lalu itu kan, itu muter-muter juga, dan beberapa orang juga kebanyakan muter-muter. Mungkin itu masalahnya ada di berat bawah, teman-teman, terlalu berat bawahnya. Nah, mungkin kalau selain kerangka lurusnya yang lentur, mungkin kalian kalau bisa ditambahkan sendaren aja coy, sendaren di bagian atasnya biar ada suara gitu kan, sekaligus mengecilkan atau meminimalisir terjadinya muter-muter gitu teman-teman, biar nggak muter-muter dia gitu. Harus diberatkan di bagian atas, diberi pemberat. Kalau nggak mau sendaren ya boleh diberatkan bagian atasnya pakai apa saja, boleh bambu boleh gitu, tapi jangan kayu ya. Oke guys, akhirnya sudah selesai ya layangan popok kita. Aduh, silau. Nah, layangan popok kita sudah selesai ya. Tadi ya sederhana sih, sederhana. Yang penting kan ini popok plastik, semoga aja bisa mengudara. Saya akan beritahu kuncinya jika ini sudah bisa mengudara. Nih, saya tunjukin layangannya ya. Nih, ini dia guys. Aduh, lupa. Ada kuir. Ini video kuirnya ini tayang segera ya. Ini masih diproses perbaikan. Nah, ini pinggirkan dulu. Nah, ini videonya segera. Nah, ini dia layangan popok kita teman-teman. Ini coy, kalian bisa lihat ya, memang nggak kenceng ya. Saya memang nggak bisa kenceng ya nukupnya atau memberikan plastiknya, ini memang nggak kenceng karena di sini tali ya. Kecuali kalau full bambu itu baru bisa kenceng teman-teman. Nah, ini dia. Saya tambah variasi sedikit ekor di sini biar seimbang. Nah, kalian bisa lihat. Nih kan. Tuh. Nah, jadi ini menurut saya ya, teori saya. Jadi kenapa layangan popok muter-muter, karena terlalu berat bawah teman-teman. Ini ya, saya kasih tahu. Aduh, sulit. Nah, seperti ini dia kerangkanya teman-teman. Oh iya, ini bolong. Tadi kan sempat dicoba ya, malah nyungsep ke kayu jadinya bolong coy. Tapi nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Kalian jangan sampai bolong ya. Saya tutupkan menggunakan sejenis gigi gitulah. Nah, ini pemberatnya nih yang saya maksud nih. Artinya seimbangkan antara berat bawah dengan atasnya gitu teman-teman, maksud saya. Jadi tujuannya biar mau terbang. Tadi saya isi pemberat 1 masih belum bisa terbang, ternyata pas diisi 2 sini dan sini ternyata bisa terbang coy. Kalian bisa kreatif sendirilah, pakai sendaren pun juga boleh, tapi saya milih pemberat aja dah, karena naruh sendarannya di mana ya, kalau di sini sulit coy. Mungkin kalau tambah cagak di sini ya mungkin bisa kali ya. Halo. Yo. Tarik kau yang kencang. Ulur, tarik. Akhirnya eksperimen kita berhasil ya teman-teman ya, walaupun ini butuh angin slow ya untuk terbangnya. Jadi karena layangannya lentur ya kita butuh angin slow saja. Kalau angin badai ya pasti sudah jatuh teman-teman. Oke, seperti biasa kuncinya ada di berat atas teman-teman. Kalian bisa tambahkan sendaren atau pemberat jika kalian perlu sih itu. Yang penting intinya berat atas dan bawah harus seimbang gitu teman-teman. Oke, ini dia akhirnya kita menemukan solusi agar nanti bisa menerbangkan layangan popok tanpa muter-muter dan ngamuk-ngamuk. Nah, seperti itu. Kalian lihat kan? Tuh, bagus sekali ya. Tuh, kalau angin slow bagus sekali teman-teman. Cocok untuk kalian yang ingin menerbangkan layangan yang di angin-angin slow gitu, angin-angin pelan gitu ya kan. Yang narik kita biarkan anak-anak aja ya teman-teman, karena ini memang untuk anak-anak juga ya. Tuh, kalian lihat tuh. Hei, layangan popok sudah mau terbang. Nih, tuh kalian lihat tuh. Tuh kan, keren kan? Nah, seperti itu kalau terjang angin kencang ya, bentuknya hilang teman-teman. Karena terlalu lentur ya. Saya sarankan buat kerangka yang sangat kaku ya teman-teman ya. Bukan sangat kaku, kalau sangat kaku ya nanti nggak mau terbang teman-teman. Nah, seperti itu kalian lihat. Ya, yang nggak terlalu lentur dan nggak terlalu kaku juga teman-teman. Nah, kalau seperti ini ya mungkin cocok lah, gampang diterbangkan ya kan. Nah, buat kalian penggemar popok itu wajib tahu ya kunci yang satunya ini. Nah, kebanyakan popok plastik itu nggak mau terbang kan. Nah, kita buatnya yang sudah mau terbang dan terbangnya pun ya lumayan bagus lah. Keren kan? Hehe. Gimana ga? Bagus ga? Mantap. Mantap. Iya nak. Tuh, keren kan? Tuh, tarik. Habis anginnya.
Wih, mantap terbangnya teman-teman. Kita suka ya terbang seperti ini, angin slow tetap mau terbang ya kan. Guys, kita pegang ya layangannya nih. Kita pegang. Ya, cocok lah, lumayan bagus sekali ya. Tumben kita buat layangan popok sudah mau terbang walaupun pakai plastik, dan kita juga tahu kuncinya apa teman-teman. Kuncinya yaitu di bagian atas kita harus beratkan. Tambah pemberat boleh, kalau kalian ingin suara bisa boleh tambahkan sendaren gitu. Misalkan kalau tambah sendaren untuk pemberat masih kurang, masih muter-muter, kalian tambahkan saja lagi teman-teman gitu. Gampang kan? Oke guys ya, misalkan nih kalian buatnya itu miring ya, sama seperti gapangan dan layangan burung atau layangan kuir ya. Kemana dia miring, di situ digeser tali timbangnya teman-teman gitu. Kalau di kanan ya di kanan digeser, kalau kiri ya kiri digeser gitu teman-teman. Gampang ya. Oke, kalian nikmati video terbangnya, nggak ada kunci apa-apa lagi, semuanya sudah dikatakan oleh saya ya. Jadi nggak perlu pembuktian apa-apa lagi karena layangannya sudah terbang gitu. Kalian jangan saja skip, pasti bisa. Oke guys ya, mungkin segitu dulu tutorial layangan popok montok dari Studio Pemancing. Semoga bermanfaat. Asalkan kalian tidak skip, saya yakin kalian pasti bisa, dan kalian pasti tahu kuncinya di menit berapa teman-teman. Oke, nah ini sudah terbukti, saya nggak ngomong banyak lagi ya, sudah terbukti. Jadi teori kita terbukti teman-teman. Oke, terima kasih karena sudah diklik video ini. Jangan lupa tekan tombol like-nya, komentar video ini di bawah, dan subscribe juga coy. Kita bertemu lagi di episode layang-layang berikutnya. Peace on. Nanti tak kasih kuirnya tapi